out the white bricks. What? And freeze. Halo Midikers, kembali lagi bersama saya di channel Movie Addict. Apa kabar kalian? Gimana? Token listrik masih suka bunyi? Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film berjudul Jumanji: Welcome to the Jungle. Film ini bergenre adventure, action, komedi, dan fantasi. Dibintangi oleh artis-artis yang mungkin sudah kalian follow di Instagram. Jadi film ini bercerita tentang sekelompok ABG yang terperangkap di dunia game dan menjadi karakter video game. Berbekal 3 nyawa, mereka harus menyelesaikan game untuk bisa kembali ke dunia nyata. Langsung saja angkat dulu jemurannya, takut kehujanan, matiin kompor takut meledak, dan ini dia alur ceritanya. Berlatar tahun 96, di suatu pagi yang cerah sesuai prediksi BMKG, seorang bapak-bapak menemukan sebuah mainan papan di pesisir pantai. Alih-alih mencari siapa pemiliknya, si bapak malah membawa pulang dan memberikannya pada putranya yang good looking. Tapi bukannya excited, si anak malah lebih memilih mabar ep-ep. Malamnya si anak tiba-tiba terbangun oleh cahaya yang tiba-tiba muncul seperti lampu diskotik. Karena penasaran, ia memeriksa isi permainan papan yang disinyalir menjadi sumber cahaya. Lalu tiba-tiba, dan film pun baru saja dimulai. Suatu hari diperlihatkan seorang ABG yang cukup good looking bernama Spencer sedang bermain ep-ep dengan sangat khusyuk. Tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari temannya yang bernama Fridge yang kemudian membuatnya bergegas menyelesaikan sebuah makalah. Di tempat lain nampak seorang perempuan bernama Bethany Walker sedang selfie untuk asupan nutrisi followersnya di Facebook dengan hashtag FYP. Sementara itu, Spencer bertemu dengan Fridge di depan sebuah rumah tua untuk memberikan makalah yang ia selesaikan tadi. Alih-alih berangkat bersama ke sekolah, Fridge malah berangkat bersama adik-adikannya. Lalu Spencer dikagetkan dengan kemunculan bapak-bapak berwajah suram bernama Tuan Freak yang tiba-tiba mengingatkan Spencer untuk berhati-hati. Di sekolah, tampak Bethany yang sedang sewot dan curhat dengan temannya karena postingannya yang tidak FYP. Sayangnya, seorang guru memergokinya dan ia berakhir dihukum. Sementara itu, saat kelas olahraga, seorang ABG bernama Martha terlihat letih lesu dan lemas seperti kurang darah. Rupanya, si anak ranking 1 yang hanya suka belajar dengan buku tapi tidak dengan olahraga ini merasa bosan dengan pelajaran olahraga. Karena terus ngeyel, akhirnya ia pun berakhir dihukum. Di waktu bersamaan, Spencer dan Fridge dipanggil oleh kepala sekolah karena makalah yang dibuat tadi adalah hasil comotan dari makalah orang lain alias copy-paste. Mereka pun juga berakhir mendapatkan hukuman. Singkat cerita, berkumpullah 4 anak bermasalah tadi yang langsung mendapatkan siraman kalbu dari kepala sekolah dan seperti biasa mereka dihukum untuk bersih-bersih gudang. Sambil ngerumpi, mereka mulai membersihkan gudang dengan asyik hingga Fridge menemukan sebuah benda semacam receiver TV. Setelah coba dinyalakan, ternyata benda itu menampilkan sebuah video game bernama Jumanji. Lalu mereka diarahkan untuk memilih karakter mereka masing-masing. Lalu tiba-tiba
Betapa kagetnya mereka saat menemukan fisik dan suaranya tak lagi sama seperti sebelumnya. Setelah berpikir cukup keras, Spencer sadar bahwa mereka berubah menjadi karakter game yang mereka pilih sebelumnya. Spencer yang tadinya kurus kering tinggal tulang berubah menjadi kekar berotot dan pelontos bernama Dr. Smolder Bravestone. Fridge yang tadinya tinggi besar dan agak jumawa berubah menjadi Mouse Finber yang bertubuh pendek dan gempal dengan kulit eksotis. Sedangkan Martha yang tadinya culun berubah menjadi Ruby Roundhouse dengan pakaian yang kurang bahan. Dan Bethany, si selebgram kecamatan, berubah menjadi pria parubaya dengan tubuh yang beresiko kolesterol dan bernama Profesor Shelley Oberon. Who are you? Who are you? What are you talking about? I am Spencer. I'm Spencer. Yep, that's Spencer. Di game itu mereka dibekali 3 nyawa ditandai dengan tato garis di tangannya, di mana mereka akan kembali hidup sampai 3 nyawanya habis. Tak lama, mereka dikejar oleh seekor kuda Nil raksasa yang membawa mereka bertemu dengan seseorang yang tak lain adalah karakter permainan yang memberi informasi terkait aturan permainan kepada mereka berempat. Keempatnya ternyata juga memiliki kemampuan spesial dari karakter masing-masing. Pemandu Jumanji itu diketahui bernama Nigel Billingsley. Ia menjelaskan misi yang harus mereka selesaikan, yaitu mengembalikan batu permata Jaguar Jumanji yang telah dicuri oleh Profesor Van Pelt. Permata itu yang mengawasi Jumanji dan membuatnya tentram. Hilangnya permata itu menyebabkan kutukan bagi kehidupan di Jumanji. That he intended to take the jewel for himself. Them. And a terrible curse. Right then, here you go. Misi itu harus diselesaikan jika mereka ingin keluar dari Jumanji. What? Oh, and remember. Sebelum pergi, Nigel memberikan mereka sebuah peta Jumanji dan meminta mereka mencari bagian yang hilang atau the missing piece yang berada di sebuah pasar. Berangkatlah mereka mengikuti petunjuk peta yang hanya bisa dilihat oleh Bethany. Hal itu karena skill istimewa Profesor Oberon sebagai ahli kartografi. What do you mean there's nothing there? It's a map. The study of maps. It was one of Professor Oberon's skills. Yes. Lalu tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok preman bersenjata yang membuat Martha kehilangan 1 nyawanya. Get on my back. What? I would rather die. Jump on my back. No, I'm gonna die. We have to jump. Are you out of your mind? I would literally. We gotta jump. We don't even know how deep that was. What the hell? It's Di tempat lain, Profesor Van Pelt terlihat sedang kesal karena ingin merebut permata jaguarnya kembali. Rupanya, orang-orang bersenjata tadi adalah suruhannya. Di jalan terjadi adu mulut antar Spencer dan Fridge membicarakan seputar cilok, ketoprak, dan seblak hingga mengakibatkan Spencer kehilangan 1 nyawanya. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah pasar. Karena lapar, mereka memakan sepotong roti yang ternyata berakibat fatal bagi Fridge. Karakter yang ia mainkan yaitu Mouse Finber memiliki alergi roti dan akhirnya Fridge pun kehilangan 1 nyawa. Hey, it's all good. rations. You better shut your ass up. Tak lama seorang bocil datang untuk menunjukkan kepada mereka letak bagian yang hilang.
Sampailah mereka di depan sebuah ruangan dengan keranjang cucian di tengahnya. Setelah dibuka, ternyata keranjang itu berisi ular. Berkat kerjasama dan kemampuan Mouse Finbar, ular itu pun berhasil dikalahkan. Lalu mereka menemukan bagian hilang yang ternyata di luar ekspektasi. Benda itu berisi miniatur gajah dan sebuah pesan bertuliskan, "Jika kau melihatku, mulailah memanjat." Mereka pun melanjutkan perjalanan. Secara tak terduga, orang-orang suruhan Van Pelt kembali datang. Lalu dengan kemampuan Bravestone yang cukup wow, satu persatu prajurit berhasil diganyang. Block. Uppercut. Block. Kablam. Tak lama Van Pelt pun datang. Mereka pun merasa terancam dengan keberadaannya karena Van Pelt membawa senjata api. Beruntung seseorang menyelamatkan mereka berempat menggunakan bom pembasmi nyamuk. Lalu dibawalah mereka ke sebuah lubang gorong-gorong yang membawa mereka menuju ruang bawah tanah yang penuh dengan jebakan. Let's move. Backs against the wall. Stay off the white bricks. What? And freeze. Oh! Sampailah mereka di ujung lorong. Rupanya laki-laki itu bernama Alex yang sedang memainkan karakter bernama Sandplane, seorang pilot dalam game itu. Lalu Alex membawa mereka ke tempat tinggalnya di tengah hutan. Tak diduga tempat tinggalnya sangat estetik, persis seperti kafe-kafe di pinggir kota. Alex pun menyiapkan minum untuk tamu-tamunya. Pertanyaannya adalah dari mana Alex punya blender? Apakah abang kurir Sopiana bisa menjangkau tempat itu? Entahlah. Di tengah percakapan tiba-tiba Profesor Oberon menyadari bahwa Alex lah bagian yang hilang yang harus ditemukan. Karena dia telah lebih dahulu berada dalam game dan mempunyai banyak petunjuk untuk mereka. Tapi sayangnya nyawa Alex hanya tersisa satu setelah sekian lama berkelana di game itu, sehingga mengharuskan mereka menjaganya seperti anak sendiri. Berangkatlah mereka ke gudang transportasi, yang mana itu adalah level selanjutnya menurut keterangan Alex. Mereka membutuhkan kendaraan dan senjata dari sana untuk sampai pada patung Jaguar. Untuk masuk ke sana rencananya cukup klise. Mereka akan menyelinap ke dalam dan Martha akan mengalihkan perhatian para penjaga. Karena Martha adalah satu-satunya teteh-teteh di antara 4 akang-akang yang lain. Sebelum beraksi, Martha yang polos mendapatkan kursus kilat kiat-kiat merayu pria dari Bethany. Give me a flip like that. Okay, now angle your eyes down. A nibble goes a long way, girlfriend. I think you're ready. Saat berbincang dengan Alex, dari topik pembicaraan Alex, mereka bertiga sadar bahwa ada yang aneh dengannya. Seperti ia datang dari era yang berbeda dengan mereka. Betapa terkejutnya mereka saat tahu bahwa Alex adalah putra Tuan Freak, penghuni rumah tua di scene awal tadi yang telah hilang selama 20 tahun. Alex yang mengira dirinya berada dalam game hanya selama beberapa bulan pun akhirnya syok mengetahui bahwa 20 tahun telah berlalu. Tak lama Martha mulai melancarkan aksi. Ia menggoda si akang-akang penjaga persis seperti cacing mabok. Hey, you guys. What is she doing? She got a bug in her hair. Merasa tidak bakat, ia pun melakukan dansa di mana salah satu skill dari Ruby Roundhouse adalah petarung dansa. Do you guys like to dance? She is destroyed.
Sementara itu teman-temannya berhasil memasuki gerbang transportasi, tapi mereka malah bingung harus pilih transportasi yang mana. Setelah cap-cipcuk kembang kuncup, akhirnya mereka memilih pesawat dengan Alex yang tidak begitu berbakat sebagai pilotnya. Mereka pun berhasil melarikan diri dari orang-orang suruhan Van Pelt yang ternyata sudah mengepung mereka dari luar. Sayangnya, kali ini mereka kurang hoki karena tiba-tiba tak berhenti di situ, sekawanan badak tiba-tiba mengejar mereka. Di tengah suasana genting itu, Spencer keluar untuk memperbaiki pesawat. Beruntung di detik-detik terakhir, Spencer berhasil memperbaiki pesawat di waktu yang tepat. Tapi satu masalah besar terjadi. Permata Jaguar tak sengaja jatuh dari ransel Fridge saat pesawat mulai naik. Mereka pun kembali turun lalu menemukan permatanya dikelilingi oleh badak putih. Ide gila tiba-tiba muncul di kepala Spencer. Tanpa menghiraukan amukan Fridge nanti, ia mendorong Fridge sebagai umpan dan mengambil permata Jaguar kembali. Bagaimana dengan Fridge? Tentu saja dia hidup kembali dengan tensi darah yang overload. Sampailah mereka di sebuah tebing, lalu tiba-tiba seekor nyamuk menggigit Alex hingga membuatnya hampir kehilangan nyawa karena salah satu kelemahan Alex adalah gigitan nyamuk. Beruntung Bethany berhasil menyelamatkannya dengan memberikan satu nyawanya. Bukannya sibuk mikirin hidup, Martha dan Spencer malah sempat-sempatnya PDKT-an. Beruntung, Fridge yang sirik berhasil memecah suasana. Fridge berkata bahwa ia berhasil menemukan patung Jaguar yang mereka cari. Sampailah mereka di suatu tempat misterius di mana terdapat obor penunjuk jalan dan patung gajah di sisinya. Teringat clue yang didapatkan di pasar, Spencer pun mulai memanjat, namun naas ia berakhir menjadi cucur bagi seekor jaguar yang merupakan hansip di daerah itu. Tak lama para cecunguk suruhan Van Pelt pun datang lagi. Tak bosan-bosan bagaikan mantan yang setelah diusir kembali lagi. Mereka pun berpencar untuk melakukan tugas mereka masing-masing. Mereka memanfaatkan skill dan karakter masing-masing. Martha mulai mengandalkan pencak silatnya, begitupun dengan Spencer. Fridge pun juga berhasil meluluhkan seekor gajah berkat skill istimewanya dalam menghadapi hewan. Don't panic. Lalu tiba-tiba Van Pelt menghadang mereka dengan menjadikan Bethany sebagai ancaman. Demi melindungi permatanya, terjadilah pertengkaran antara dua kubu hingga permata itu tak sengaja terpental jauh dari tempat mereka berada. Martha dan Spencer berusaha mencari permata itu, begitu pula dengan Van Pelt. Akhirnya, Martha berhasil menemukan permata itu di antara kawanan ular berbisa. Merasa terancam dengan keberadaan Van Pelt, Martha akhirnya mengorbankan satu nyawanya demi bisa kabur dari Van Pelt. Dengan nyawa terakhirnya, Martha pun berhasil kembali.
Singkat cerita, Spencer berhasil mengembalikan permata ke tempat semula. Sejenak, mereka heran karena tidak ada perubahan apa-apa. Namun ternyata, mereka lupa mengucapkan mantra untuk permata itu. Akhirnya, mereka pun berhasil menyelamatkan Jumanji dari kutukan. Tak lama Nigel kembali mengucapkan terima kasih bagaikan SPG. Setelah itu, Nigel mengembalikan mereka semua ke dunia mereka seperti sedia kala. Mereka berempat pun kembali berada di gudang persis seperti semula. Karena penasaran dengan kondisi Alex, mereka pergi ke rumah tua yang ternyata kondisinya sudah tak lagi sama seperti sebelumnya. Bethany yang cinlok dengan Alex merasa terkejut saat melihatnya telah berubah wujud menjadi bapak-bapak beranak dua lengkap dengan istrinya. Rupanya saat di Jumanji, Alex dikirim kembali ke tahun 96 oleh Nigel. Tapi anehnya, dia bisa mengenali 4 orang partnernya saat di Jumanji. Bingung? Ya sudahlah. Di hari-hari berikutnya mereka berempat menjadi akrab. Misi PDKT Spencer dan Martha di dunia Jumanji berlanjut hingga dunia nyata. Film ini diakhiri dengan Fridge yang merusak game Jumanji hingga hancur berkeping-keping dan film pun akhirnya berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mudah menyerah dalam menghadapi sesuatu, karena semua hal itu butuh perjuangan. Sama halnya dengan game, jika kita menyerah di level 1, maka kita tidak akan tahu serunya level 5. Saya mewakili seluruh direksi yang bertugas yang sebenarnya hanya 1 ekor ini, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.